pemikiran awalnya adalah kalau memang karena dia talak aku dia harus mengeluarkan nafkah idah, aku pun tidak mau memberatkan, makanya hanya dikasih total Rp5.000 aja. Iya, mungkin bisa dijelaskan nih akhirnya putusan juga seperti apa kamu menerima keputusan sidang? Alhamdulillah hari ini putusan sudah keluar, udah hopefully final ya, semoga tidak ada banding. Dan lega lah ya pastinya karena ya udah bisa di titik dimana kita udah move on aja gitu loh, udah bisa go our separate ways, dan semoga Edward pun rezekinya ke depan dilancarkan dan hidupnya baik-baik aja dan pokoknya sehat selalu. Dari tuntutannya sendiri mungkin kamu sudah puas kah? Ada tuntutan yang mungkin? Sebenarnya puas-puas aja sih. Bagi aku yang penting adalah cerainya di finalize dan juga hak asuh anak pastinya di aku. Sejauh ini sudah ada tanggapan dari pihak? Belum kayaknya ya. Belum ada. Belum ada. Mungkin mengenai nafkah luar nafkah anak itu kan tidak diterima oleh Nafkah idahnya yang 5.000. dan lain-lainnya selain nafkah anak gitu. Sebenarnya yang nafkah idah sih ya pemikiran awalnya itu adalah ya udah ya kalau misalkan, karena kan sebenarnya dia yang talak aku kan, bukan yang aku gugat cerai duluan gitu loh. Tapi karena memang aku yang akhirnya gugat ke pengadilan, tidak di accept. Iya memang. Ya, tapi pemikiran awalnya adalah kalau memang karena dia talak aku dia harus mengeluarkan nafkah idah, aku pun tidak mau memberatkan, makanya hanya dikasih harga total Rp5.000 aja. Untuk yang 6 juta itu sendiri gimana? Kalau yang 6 juta ya sudah ini ya, hakim mempunyai pertimbangan sendiri. Ya tentunya melihat dari pendapatan dari tergugat. Kita mengajukannya kan 20 juta per anak ya. Dan memang hakim kan juga melihat kita dari bukti-bukti per bulannya itu tergugat itu memberikan nafkah kepada penggugat itu kan sudah terlihat ya. Mungkin hakim mempunyai pertimbangan sendiri untuk tidak memberatkan tergugat. Dan untuk nafkah istri, nafkah mut'ah, idah, madiah, kiswah dan maskan, ya kita memang sudah mengajukan masing-masing Rp1.000. Tetapi kan ini wanita menggugat. Ya, hakim bisa aja berpandangan ya hakim mempunyai keputusan ya menghilangkan hak dari wanita yang menggugat cerai, mengajukan gugatan di pengadilan agama. Tetapi dari eksepsi hakim kemarin juga menolak, dan rekovensi pun dinyatakan tidak terima ya, NO atau net outfantelijk verklaard, atau gugatan tidak diterima. Sejauh ini dari perceraian hakim mengabulkan, dari nafkah anak hakim juga mengabulkan, dan kita lihat secara undang-undang prosedur banding itu kan 14 hari sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang 20 tahun 1947. Kita lihat nanti saja dari tergugat ini akan mengajukan banding atau tidak. Secara kan rekovensinya gugatan baliknya juga sudah ditolak hakim. Seperti itu. Iya. Karena mereka sebenarnya ngegugat tentang apanya sih? Kalau mereka kan meminta hak asuh anak. Meminta hak asuh anak dari tergugat. Tapi kemarin juga di eksepsi itu dari tergugat kan mempertanyakan atau menyatakan ketidakberwenangan dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Tetapi di satu sisi dia gugat rekovensi, gugat balik meminta hak asuh anak kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Seperti itu aja, kontradiktif saja sih menurut saya. Mungkin dengan nominal 6 juta itu sendiri kamu sudah cukup bisa menerima kah? Aku sih menerima aja sih. Ya,
Itu sebenarnya tulisannya minimal. Iya, minimal. Kalau mau Minimal. ngasih lebih ya Alhamdulillah, ya cuman kan balik lagi ke dari dianya, apakah dia sanggup mengirimkan segitu setiap bulannya, ya kita lihat aja dari dianya sih. Cuman aku nerima-nerima aja. Yang penting kan dari aku sendiri, aku mencoba untuk work hard buat anak-anak. Tapi sejauh proses sidang berjalan, nafkah masih lancar? Gak ada. Terakhir kapan? Terakhir itu akhir Mei, 1,5 juta dengan catatan untuk anak-anak ngaji. Pernah menuntut kah? Aku enggak sih, enggak. Kan yang diajukan 20 juta, tapi yang bisa ACC 6 juta gitu. Nah, mungkin seperti apa sih nanti untuk menutupinya? Ya seperti biasanya ya kan, dari dulu juga menutupinya ya dengan aku sendiri yang kerja kan. Kim, ini kan aku sempat baca artikel bahwa pada akhirnya kamu memberikan persyaratan untuk Edward kalau ketemu sama anak karena sudah mulai kurangnya rasa percaya. Mungkin kalau boleh tahu syaratnya apa sih buat Edward kalau mau ketemu anak-anak ini? Syaratnya itu adalah di tempat yang kita sudah sediakan, dia datang sendiri, jadi nggak boleh dengan orang lain, dan selalu ada yang menemani dari sisi aku, dari keluarga aku mungkin atau siapapun. Tapi dia hanya boleh di tempat itu saja, nggak boleh bawa anak-anak jalan. Berarti nggak ada kesempatan untuk Edward bawa anak yang menginap gitu di rumah? Belum ya, karena sejauh ini selama kita berpisah belum ada itikat baik, malah kepercayaannya malah hilang. Sejauh ini ada tanggapan nggak dari Edward dengan persyaratan yang kamu kasih? Sempet ada sih ngepas pas mediasi itu dia nggak suka dengan ide ini pastinya, makanya akhirnya dia gugat balik, dia mau ngambil hak asuh anak kan. ya. Waktunya juga ditentukan? Waktunya ya sebenarnya seminggu sekali juga boleh gitu loh, tapi kan kita harus ngelihat anak-anak nanti lesnya gimana, sekolahnya gimana, terus pokoknya tergantung situasi aja sih. Tentang kesiapannya sendiri jika Edward nanti mengajukan banding seperti apa? Ya tentunya sebagai kuasa hukum saya harus siap ya. Kalau nanti di 14 hari mengajukan banding, ya tentunya kita harus siap mengajukan kontra memori banding untuk menjawabnya. Tapi kita tidak usah berandai-andai dulu sampai kita melihat kenyataan bahwa dari tergugat ini akan melakukan banding, seperti itu. Kim sudah cukup lega sampai titik ini? Lega sih pastinya, alhamdulillah, disyukuri. Kemudian